Salam Bapak Ibu, apa kabar semuanya? Saya berdoa kita semuanya dalam keadaan baik, sehat dan penuh dengan berkat Tuhan. Hari ini bertemu kembali dengan saya, Edi Prasetyo, penyuluh agama Kristen dalam Suara Suluh, Suara Penyuluh dari Kementerian Agama Kabupaten Semarang. Hari ini kita akan belajar satu tema yang menarik, yaitu tema Alkitab sebagai penuntun hidup orang beriman. Di dalam Alkitab, Allah menyatakan dirinya melalui bahasa yang dimengerti oleh manusia, yaitu melalui bahasa tulisan. Perkataan yang ditulis oleh para penulis Alkitab ialah perkataan yang diilhamkan dan dibimbing oleh Roh Kudus secara sempurna dan mempunyai manfaat yang baik untuk umat manusia di masa lalu, masa sekarang, bahkan di masa yang akan datang. Banyak orang mengalami perubahan hidupnya melalui pembacaan Alkitab. Mereka merasa bahwa teks-teks dalam Alkitab memberikan pedoman moral, hikmat, bahkan penghiburan yang kuat dalam kehidupan mereka. Alkitab bertujuan untuk memperlihatkan kepada kita cara hidup memuliakan Tuhan yang baik dan benar melalui kacamata Tuhan. Alkitab juga diterima sebagai buku yang bisa membawa manusia untuk hidup mengenal sejarah keselamatan manusia, sekaligus menjadi buku pegangan hidup bagi umat Kristen dalam menjalani hidupnya dalam kehidupan di dunia ini. Alkitab bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam hidup dalam kebenaran. Ini sesuai dengan firman Tuhan yang menjadi landasan dalam renungan kita hari ini. Yuk, mari bersama kita buka Alkitab kita dari kitab 2 Timotius 3 ayat 14, 15, dan 16. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu Saudara semuanya. 2 Timotius 3 ayat 14 sampai 16. Demikian firman Tuhan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, dan memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dari ayat-ayat yang barusan kita baca bersama-sama, kita memahami bahwa Alkitab memang benar-benar menjadi tuntunan, pedoman dalam kehidupan kita masing-masing. Tapi tidak bisa kita pungkiri dalam perkembangan zaman yang modern ini, ternyata orang mulai mencari alternatif kebenaran menurut versi mereka. Makanya banyak kita lihat dalam media sosial yang sering kita lihat, ada quote-quote yang sering tampil di Instagram, di Facebook, TikTok, dan lain sebagainya. Lah, orang mulai berpikir untuk mencari kebenaran yang sesuai dengan pemikiran mereka. Mereka tidak berfokus kepada Alkitab, tapi lebih fokus kepada quote-quote, kata-kata bijak yang ada di media-media sosial. Masalahnya adalah hal tersebut terbukti bahwa quote-quote yang bertebaran di media sosial, quote-quote ini kesannya terasa seperti kebenaran yang valid, layak dipercaya, dan untuk diikuti. Masalahnya, setiap apa yang kita lakukan itu sebenarnya dipengaruhi oleh apa yang kita percayai dan kita pikirkan. Makanya ketika kita akhirnya terlalu banyak memasukkan quote-quote, kata-kata bijak yang di luar dari Alkitab, akhirnya itu yang masuk dalam pemikiran kita. Apa yang kita pikirkan itu ternyata mempengaruhi apa yang kita ucapkan, kita lakukan dalam kehidupan kita. Akhirnya quote-quote, kata-kata bijak versi dunia itu akhirnya mempengaruhi hidup kita ke depan. Yang tentunya ada kemungkinan kita tersesat jika kita mengikuti quote-quote yang ada. Hari ini Bapak Ibu, saya mendorong untuk kita semuanya
Memang di luar sana banyak quote-quote kata-kata bijak yang kesannya, rasa-rasanya ketika dipikir-pikir kok kayaknya benar, kok kayaknya betul, kok kayaknya layak untuk diikuti. Tapi mari kita kembali kepada Alkitab. Alkitab adalah kebenaran mutlak untuk kita semuanya. Saya secara pribadi merasa ketika saya mengikuti kata-kata bijak di luar yang kelihatannya enak, menyenangkan, cocok untuk dilakukan dan diikuti, dalam perkembangannya ternyata ada beberapa quote yang akhirnya justru menjerumuskan saya dalam hal yang tidak baik. Dan ketika kembali kepada Alkitab, walaupun mungkin rasanya tidak enak atau mungkin rasanya tidak cocok dalam pikiran manusia, tapi ketika kita lakukan, dan saya secara pribadi mengakui dan meyakini, saya tahu bahwa Alkitab ini adalah penuntun yang benar, yang baik dalam kehidupan saya. Ketika saya mengikutinya, saya mendapatkan tuntunan hidup yang benar, hidup saya pun akhirnya menjadi benar. Nah, hari ini Bapak Ibu, Saudara semuanya, saya mendorong kita semuanya untuk kembali kepada Alkitab sebagai satu-satunya penuntun dalam kehidupan kita. Semoga perenungan ini boleh memberkati kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati.